kesempatan yang berbahagia bagi kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu perlu bagi kita. Firman Tuhan itu penting bagi kita. Firman Tuhan itulah yang harus dapat disimpan di hati kita. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Nah, karena itu kekasih Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27 di bawah perikop pendengar atau pelaku firman. Jadi tema yang saya buat sore ini yaitu menjadi pelaku firman. Amin. Di bawah perikop pendengar atau pelaku firman. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan membacakannya secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Dikatakan beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia seperti atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengamalkan dirinya, dia mengaku dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Bersama-sama 1-2 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana teks firman yang sudah kita baca tadi, itu mengajari saudara dan saya agar kita harus menjadi orang Kristen yang melakukan firman. Amin. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Allah, tetapi kita harus siap menjadi pelaku firman. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi pelaku kejahatan. Jadi kalau menjadi pelaku kejahatan, kita diusir dari hadapan Allah. Tapi menjadi pelaku firman, kita akan diterima dalam kerajaan yang kekal. Amen. Di sorga yang abadi. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Kepada kita semua dikatakan, ingatlah hal ini setiap orang. Semua katakan, saya juga termasuk di dalamnya. Saya juga termasuk di dalamnya.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita agar kita cepat untuk mendengar. Mendengar setiap informasi yang ada. Mendengar setiap kabar berita. Tuhan mau kita cepat mendengar. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan informasi. Jadi ini telinga difungsikan untuk mendengar informasi. Amin. Mendengar berita. Supaya saudara dan saya itu tahu bahwa hari ini ada informasi apa, ada berita apa. Disuruh kita cepat mendengar. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mau kita cepat berkata-kata. Karena kalau orang yang cepat berkata-kata, dia suka menghakimi. Dia suka menyalahkan. Belum pun dia tahu apakah itu informasinya benar-benar informasi sesuai dengan fakta atau tidak. Makanya ketika kita mendengarkan suatu informasi, suatu berita, suatu kabar, silakan cepat untuk dengar. Tapi dengarkan baik-baik. Alkitab bilang jangan, tetapi lambat untuk, dikatakan tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu artinya apa? Ketika kita mendengarkan informasi apapun juga itu, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah informasi yang kita dengar itu benar-benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran atau tidak? Karena kalau tidak sesuai dengan fakta, terus kita langsung terburu-buru untuk berkata-kata, menghakimi, menyalahkan sampai marah, maka kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang juga begitu. Ketika saudara dan saya ada di hadapan Tuhan, cepatlah mendengarkan firman. Firman itu kabar baik. Firman itu kabar sukacita. Firman itu kabar yang membangkitkan semangat kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu yang membangkitkan saudara dan saya agar kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cepatlah untuk mendengarkan firman. Tapi jangan cepat berkata-kata. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Jangan dulu protes apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kalau firman Tuhan itu datang meneplak hati kita, menegur hidup kita, jangan marah-marah di hati dulu. Amin. Jangan terlalu komentar. Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata lambatlah untuk berkata-kata, apalagi marah. Karena kalau ketika kita marah, otomatis amarah kita itu tidak menyenangkan Allah. Jadi dengarkan baik-baik itu firman Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh firman, terima itu dengan segenap hati. Dan berkata pada diri sendiri, Tuhan ini saya. Tapi saya percaya Engkau mengasihi saya. Maka firman ini datang kepada saya supaya saya bertobat. Saya berubah dan saya memutuskan untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begitu. Cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Bukan yang saya sampaikan, tetapi itu firman. Makanya di ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jarang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali ketika orang marah yang keluar dari mulutnya itu firman. Ketika orang marah, jarang sekali, bahkan tidak ada sama sekali kalau dia bilang begini, haleluya atau salam. Betul? Betul? Tetapi kata-kata yang keluar itu kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang betul-betul mengganggu perasaan orang lain. Betul atau tidak? Kata-kata yang melemahkan.
kata-kata yang mengintimidasi, bahkan mungkin bisa disertai dengan tindakan-tindakan yang destruktif atau tindakan-tindakan yang merugikan orang, tindakan-tindakan yang mencelakakan orang lain. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan lekas marah. Yang mau lekas marah katakan amin. Jangan lekas marah. Karena firman Tuhan bilang, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Jadi di luar kebenaran itu adalah yang bertentangan dengan firman. Amin. Jadi ketika kita marah, sebenarnya hidup kita sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Sekarang yang masih marah katakan amin. Amin. Wow, masih banyak juga. Yang ada marah di hatinya karena temannya buat salah dengan dia, katakan saya. Masih ada juga. Yang mau berubah ini sore, katakan amin. Amin. Harus begitu. Tapi Pak Pendeta ini suka si sakit betanya. Awet! Ini soal bisa lain Pak Pendeta. Satu kali oke, 2 kali oke. Ini sudah 100 kali Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Pokoknya tangan sakit. Apapun juga itu, Alkitab berkata, alasan apapun juga itu, Alkitab berkata, amarah manusia tidak membangun atau tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Makanya kita perlu menguasai diri. Amin. Siapa saja termasuk saya. Ya, dengarkan baik-baik kalimat saya. Siapa saja termasuk saya, kita bisa saja marah. Betul? Tetapi ingat, sore ini firman Tuhan sudah kasih ingat kita bahwa amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita tahu itu tidak benar di hadapan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Allah, jangan diikuti. Tetapi apa? Lempar ke tong sampah. Yang mau lempar itu amarah ke tong sampah, katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi begini, kalau seandainya saudara mungkin masih susah marah, lampiaskan amarah saudara ke binatang. Wih, bisa jengkel. Tapi lihat anjing. Anjing kamu. Itu tidak dosa sebenarnya. Kalau saudara bilang anjing kepada anjing memang. Amin. Kalau lihat ada babi, wih, sultan. Babi ini suka kasih makan lo, malu saya makan. Dan lampiaskan saja ke situ. Tidak apa-apa. Asal memang betul. Yang anjing saudara bilang anjing, babi saudara bilang anjing. Babi. Amin. Jangan katakan sebutan binatang kepada manusia. Itu yang berdosa. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Alkitab bilang apa? Buang. Berarti amarah apalagi dendam itu sesuatu yang kotor di hadapan Tuhan. Jangan disimpan di hidup saudara. Jangan terlalu lama saudara simpan itu. Buang, Alkitab bilang. Alkitab bilang apa? Buang. Buang ke tong sampah. Bila perlu kalau sudah buang situ, bakar langsung sudah. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Yang begitu banyak itu. Jadi sebenarnya kekasih Tuhan, tanpa firman, manusia itu kotor di hadapan Tuhan. Tanpa firman, manusia itu tetap melakukan kejahatan. Betul? Nah karena itu sore ini firman Tuhan bilang begini. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan itu. Disuruh apa, Bu? Buang.
Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang jahat di hati kita, kita susah terima ini firman. Memang kita tahu Alkitab bilang dalam Injil Yohanes bahwa firman Tuhan yang membersihkan kita. Betul? Tetapi kalau kita tidak menerima itu firman, kita tidak akan pernah bersih. Jadi semuanya itu keputusan pada saudara dan saya. Keputusan pada sikap hati kita. Maukah kita menerima firman itu? Maukah kita menerima firman Tuhan itu? Maukah saudara menerima firman Tuhan itu? Maukah firman Tuhan itu masuk di hati saudara? Buang segala sesuatu yang kotor. Amarah, dendam, kepahitan, dosa, apapun itu dibuang. Katakan amin. Itu harus dibuang. Karena firman Tuhan bilang begini. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sekalipun putih dan hitam bisa bersatu. Amin. Jadi atau tenang sah. Sekalipun hitam sonde masalah. Kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Ya. Amin. Ya. Tapi tidak ada lagu bilang orang gelap, orang terang, sonde toh. Haleluya. Ya. Jadi gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sebentar lagi ini kegelapan menutupi kita. Kalau seandainya tidak ada lampu, maka ruangan ini pasti gelap. Nah kalau yang hitam kayak saya ini hanya kelihatan gini. Begitu. Karena memang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Begitu juga firman. Kalau saudara mau isi itu firman di sini, masih ada kotor, masih ada yang jahat, yang dibuang itu yang kotor dan jahatnya. Simpan itu firman. Amin. Jangan saudara buang yang firman, kasih masuk yang kotor. Begitu firman Tuhan datang, memang masuk. 1 menit kemudian dia keluar dari sini. Tapi begitu dengar fitnah, dengar gosip, dia masuk langsung ke sini. Firman Tuhan datang, amin. Terus aman. Jadi amin dia masuk ke sini. Kalau dia tidak masuk ke sini, dia aman keluarnya dari sini. Jadi pintu masuk di sini, pintu keluar di sini. Pintu masuk tutup yang ini, dia masuk ke sini. Katakan amin. Makanya kas keluar itu kotor dong. Suka hina-hina firman, memberontak pada firman, tidak mau terima firman dengan segenap hati, dibuang. Amin. Biar firman itu masuk di hati kita. Yang percaya bahwa firman Tuhan hari ini masuk di hatinya, katakan yes. Yes. Katakan amin. Amen. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hanya firman yang berkuasa membawa kita kepada keselamatan. Amin. Karena firman Tuhan ini yang memperkenalkan siapa Tuhan kita, mengajari kita supaya kita berubah, mengajari kita supaya kita bertobat, mengajari kita supaya kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Katakan amin. Jadi harus hanya firman. Tanpa firman, kita tidak tahu apa itu kehendak Allah. Kita tidak tahu hidup benar seperti apa. Amin. Tapi karena firman. Itu sebabnya firman harus tinggal di hati kita agar hidup kita diselamatkannya. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara menjadi penipu atau menjadi pelaku firman?
Seberapa banyak kita yang rajin ke gereja? Katakan amin. Seberapa kita yang ketika mendengarkan firman itu kita lakukan, katakan saya. Boleh rajin gereja puji Tuhan. Itu bagus karena itu perintah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu adalah bukan sekedar kita rajin hanya dengar firman, tetapi kita harus siap menjadi pelaku. Karena kalau kita tidak siap menjadi pelaku firman, kita akan menjadi pelaku kejahatan. Itu dua sah. Jadi pelaku firman atau menjadi pelaku kejahatan. Tidak setengah pelaku firman, setengah pelaku kejahatan. Tidak. Harus jadi pelaku firman seutuhnya. Amin. Karena kalau tidak kita bisa diusir dari hadapan Tuhan. Coba buka Matius 7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini firman Tuhan ini firman yang luar biasa memberkati saudara dan saya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Satu orang baca dengan suara lantang. Bukan setiap orang yang berseru kepada Perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan. Ya. Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Perhatikan baik-baik ini. Orang yang berseru artinya orang yang rajin ibadah. Amin. Mau rajin ibadah di gereja kah, ibadah rumah tangga kah, ibadah pemuda kah, ibadah persekutuan kah, yang namanya ibadah pasti kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Betul? Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dikatakan di bagian yang terakhir itu, enyahlah daripadaku, Kamu sekalian pembuat kejahatan. Singkatnya, pelaku kejahatan. Yang salah bukan kita panggil nama Tuhan. Amin. Yang salah bukan kita mengusir setan, bukan kita mengadakan mujizat, bukan kita berbuat, bukan kita berkorban untuk gereja dan lain sebagainya. Itu tidak salah di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak cukup kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa alias bertobat. Tinggalkan hidup yang lama. Pakai hidup yang baru. Supaya saudara dan saya tidak diusir dari hadapan Allah. Mengerikan. Ketika kita ada di hadapan Yesus. Terus Yesus bilang begini. Arto, pergilah dari hadapanku. Karena engkau pembuat kejahatan. Oh Tuhan Yesus. Beta ini sudah tinggal di Bepunto. Tetapi dia pendeta. Kenapa beta jadi pelaku kejahatan? Karena Tuhan yang lihat kita semua. Katakan amin. Matius 7 21 sampai 23 itu persoalannya itu di mana? Persoalannya itu tidak menjadi pelaku firman. Karena orang mungkin bisa bernubuat, mengadakan mujizat, mengusir setan. Tapi juga bisa berzina. Bisa mencuri, bisa melakukan kejahatan. Betul? Katakan amin. Amin. Yang bisa usir setan saja, kalau dia tidak menjadi pelaku firman, diusir dari hadapan Tuhan. Bagaimana dengan tidak bisa usir setan? Iya tuh. Yang bisa usir setan dan tidak jadi pelaku firman, bisa diusir dari hadapan Allah. Pertanyaannya, kalau yang tidak bisa usir setan, bagaimana Pak Pendeta? Itu sudah jauh kilometernya. Makanya pasti anak-anak Tuhan itu semua bisa usir setan. Jangan setan yang usir kita. Lu keluar dari tempat tidur. Lu pergi di sana, di tempat tidur di sini. Kira-kira setan bilang begitu tuh.
Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Alkitab bilang, sebab jika maaf, lihat yang mana tadi? 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri dan berkata saya ini anak Tuhan. Menipu diri sendiri dan berkata saya sudah mengadakan mujizat. Menipu diri sendiri dan berkata saya kan setiap hari setiap minggu rajin gereja. Itu menipu diri sendiri. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, Tuhan bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Masuklah dalam kesukaan besar, dalam perkawinan anak domba Allah di surga yang kekal. Orang yang hanya menjadi pendengar seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Siapa yang sore ini ada di sini tidak lihat wajah di cermin tadi? Mungkin ada kalau laki-laki, tapi yang namanya perempuan saya jamin 1000%. Dilihat rambut. Pasti diperhatikan itu. Saya saja waktu mau jalan tadi, mana sih sih? Walaupun datang sini sudah berantakan, tuh. Tapi dilihat juga di cermin. Bagaimana keadaan kita? Sudah cocok kosong. Karena begitu kita keluar dari rumah kita, bukan hanya kita yang lihat, tetapi orang yang lihat. Amin. Betul atau tidak? Jujur saudara, saya waktu itu malu. Itu pagi-pagi benar. Waktu itu Ibu Pendeta masih jual nasi karena kita butuh kipas angin. Begitu Pak Yese ya. Jadi saya pagi-pagi sudah bawa. Karena saking buru-buru saya pakai baju tabale. Jujur ini kesaksian betul. Saya pakai baju tabale, Ibu Pendeta son perhatikan. Karena dia juga lagi sibuk. Taruh nasi, taruh ikan, taruh lauk. Pak Pendeta kan bisa urus diri sendiri. Begitu kira-kira. Sampailah saya di pasar. Dengan PD saya pergi di satu jualan. Saya sengaja tanya, ini berapa? Tidak. Memang yang jualnya sering perhatikan saya. Ada satu ibu yang perhatikan saya begini. Tiba-tiba ibu itu bilang begini, Pak, terbalik bajunya. Fokus saya tidak lagi di jualan itu. Wah, Saudara tahu apa yang saya buat? Tidak mungkin saya buka baju di tengah-tengah orang. Saya pergi di Rista Purum. Waktu diri ibu kita belum. Saya lihat dapurnya, saya lihat kosong ada orang. Kita pasti di pasar. Saya masuk di dapur. Karena dalam hati saya mungkin baru ibu itu saja yang lihat, atau mungkin sudah banyak tapi mereka malu kasih tahu sama saya. Dan puji Tuhan ada ibu itu gara-gara apa? Karena sudah lihat di cermin. Firman Tuhan bilang begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ketika saudara ada di depan cermin, saudara bisa lihat mata saudara? Bisa lihat hidung saudara? Kira-kira ada tai mata kosong? Ada tai ingus kosong? Yang kumisan jenggotan seperti saya ini? Oh, saya lihat. Rupanya saudara ubat. Begitu. Rambutnya sudah disisir rapi. Perlu diikat atau dilepas saja. Pipinya perlu ditaruh merah, biru, kuning dan sebagainya. Biar tampil lebih bagus, lebih indah dilihat orang. Di depan cermin. Amin. Jadi cermin itu tidak hanya di zaman kita ini. Sudah ada zaman itu. Zaman kitab Yakobus ditulis. Karena ini sudah ditulis
sudah ribuan tahun yang lalu. Ditulis di kita. Barang cerminnya sudah ada. Amin. Katakan haleluya. Makanya Yakobus tahu bahwa ada cermin. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ia tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kalau kita hanya jadi pendengar, kita lupa firman. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, otomatis kita ingat firman Tuhan ketika firman Tuhan itu datang kepada kita. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ya, jadi begini saudaraku. Orang yang punya kerinduan jadi pelaku itu, dia tidak hanya sekedar dengar firman. Amin. Ketika firman Tuhan itu datang, kita kan sekarang ditulis. Nah, itu yang diselidiki. Dibaca kembali, apakah betul yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini atau tidak. Itulah jemaat yang baik. Amin. Umat Tuhan yang baik. Kalau mereka menyelidiki firman yang tertulis. Yang setuju katakan amin. Motivasi mereka apa? Motivasinya untuk melakukan itu firman. Ketika mereka meneliti dan firman itu benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka memilih untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Haleluya. Jadi perlu saudara. Makanya di dalam pelayanan kita ada komsel. Komsel itu apa? Supaya kita dimuridkan. Firman Tuhan yang kita dengar dicatat. Bukan saja perkataan hamba Tuhan atau pendeta khotbah kita catat itu kata-kata, tapi lebih penting adalah firman yang disampaikan. Amin. Ayat itu saudara catat, pulang ke rumah baca kembali. Itu adalah tandanya orang yang mau bertumbuh. Kalau dia hanya mau bertumbuh fare, nanti kan pas Pak Pendeta ketika ada di komsel tinggal saya bilang, pas, selesai. Betul? Tapi kalau kita selidiki itu firman, saya yakin pasti ada berkat yang kita terima dan itulah yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. 26, masih 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama dia meneliti hukum yang memerdekakan. Yang kedua apa? Dia bertekun atau hidup di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara perhatikan orang yang menjadi pelaku firman. Perbuatannya itu menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada orang yang menjadi pelaku firman, dia kasih keluar kata-kata kotor. Dia tidak mungkin dia kasih keluar caci maki, merendahkan orang, menyakitkan orang. Tidak itu saudaraku. Jadi pelaku firman Tuhan, perbuatannya itu bukan saja dia yang berbahagia, tetapi dimanapun dia berada, orang yang melihatnya juga berbahagia bersama-sama di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Makanya dikatakan demikian. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Orang tahu, bahwa Sarni ini anak Tuhan. Karena ucapannya, ucapan yang baik. Dia patuh, dia hormat pada orang tua, dia sopan. Nah, begitu. Kalau mamanya panggil, iya ma, cuci piring, oke siap. Jangan cuci piring, cuci rumah, cuci apapun saya bisa cuci. Selesai. 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan baik-baik. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang apa? Yang ada lidah, katakan amin. Amin. Lidahnya bercabang atau tidak? Tidak. Kalau bercabang itu ular Pak Pendeta. Lidah kita tidak bercabang. Amin. Artinya apa? Kalau saudara anak Tuhan, ucapan saudara harus benar sesuai firman. Sekali lagi, jikalau
Ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Itu baru ucapan. Makanya, saudara rajin ibadah, kalau tidak bisa kekang ini lidah, Tuhan bilang sia-sia. Artinya tidak jadi pelaku firman, itulah singkatnya. Dan kita tutup di ayat yang ke-27. Perhatikan di sini. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu berarti orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang menjadi pelaku firman, dia harus memiliki belas kasihan. Amin. Belas kasihan, kekasih Tuhan. Belas kasihan bukan hanya memenuhi kebutuhan secara fisik, tetapi juga memenuhi kebutuhan secara rohani. Yang setuju katakan haleluya. Keselamatan jiwa yang sudah disinggung tadi dari atas kita baca ya. Jadi tepat dikatakan ibadah yang murni dan yang bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Adakah belas kasihan di hati saudara? Adakah belas kasihan di hati kita? Itu adalah ibadah yang murni. Amin. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita harus memiliki belas kasihan, tetapi juga harus menjaga diri kita supaya kita tidak tercemar menjadi pelaku kejahatan. Yang diberkati oleh firman Tuhan ini katakan amin. Yang siap menjadi pelaku firman katakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita aminkan firman Tuhan. Mari bersama-sama saudara dan saya siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya Dia hidup dan berkuasa. Kami